Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bapak memulai kegiatan belajar ini hari tentang materi beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Sebelum kita mulai materi ini, marilah kita membaca doa. Doa mulai. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kamu harus mampu memahami makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang kedua, kamu harus mampu menyebutkan nama-nama malaikat-malaikat Allah beserta tugas-tugasnya. Yang ketiga, kamu harus mampu menerima keberadaan malaikat-malaikat di muka bumi ini. Yang keempat, kamu harus menunjukkan sikap yang mencerminkan keimanan kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa itu malaikat itu? Malaikat adalah makhluk gaib ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya atau nur. Itulah malaikat. Malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Hanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hanya bertasbih dan tidak ada makan, minum, dan haus. Jadi malaikat itu hanya patuh dan taat kepada Allah dan selalu bertasbih kepada Allah. Kemudian malaikat-malaikat itu memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, selalu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, tidak makan dan tidak minum. Jadi malaikat itu tidak ada rasa lapar dan haus. Berikutnya, tidak memiliki jenis kelamin. Jadi malaikat itu tidak sama dengan manusia ataupun hewan. Sama juga tidak seperti tumbuhan. Jadi malaikat itu tidak memiliki jenis kelamin. Adapun berikutnya, mampu mengubah wujud malaikat itu atas perintah Allah. Jadi malaikat itu memiliki sifat ada 4 poin, yaitu yang pertama selalu taat kepada Allah. Yang berikutnya tidak memiliki makan, tidak mampu makan dan tidak minum. Kemudian tidak memiliki jenis kelamin dan mampu mengubah wujudnya atas izin Allah.
Kemudian malaikat-malaikat itu yang kita percayai ada 10 dan masing-masing memiliki tugasnya masing-masing. Siapa itu malaikat itu? Yang pertama Jibril. Apa tugas Jibril? Yaitu menyampaikan wahyu Allah kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua, Mikail. Apa tugasnya Mikail? Yaitu mengatur rezeki manusia, baik itu kesehatan, baik itu rezekinya, baik itu harta yang dimiliki. Jadi Mikail itu tugasnya mengatur rezeki manusia. Jadi rezeki itu bermacam-macam. Yang ketiga apa? Israfil. Apa tugas Israfil? Yaitu meniup sangkakala. Itu pun atas perintah Allah. Kemudian malaikat Israil. Apa tugas malaikat Israil? Yaitu mencabut nyawa manusia, tumbuhan, hewan, dan kalau sudah ajalnya datang, pasti akan dicabut oleh Israfil. Kemudian 5 dan 6, yaitu mungkar dan nakir. Apa tugas mungkar dan nakir? Itu menanyai amalan baik dan buruk kita di alam kubur ketika kita sudah mati atau meninggal. Itulah tugas malaikat mungkar dan nakir, menanyai apa saja, baik itu keburukan, baik itu yang baik, maka ditanyalah oleh malaikat mungkar dan nakir. 78. Siapa itu? Yaitu Rakib dan Atid. Apa tugasnya? Yaitu mencatat amal baik kita di dunia. Ya, mencatat kebaikan kita di dunia. Amalan baik ditulis, amalan buruk dicatat oleh malaikat Rakib dan Atid. Berikutnya, Malik. Apa tugasnya Malik? Yaitu menjaga pintu neraka. Bagi mereka yang berbuat jahat atau buruk itu akan dimasukkan dari malaikat mungkar, yaitu malaikat Malik. Tugas malaikat Malik lah yang memasukkan kita ke api neraka. Yang terakhir yaitu malaikat Ridwan, yaitu penjaga pintu surga. Jadi kalau banyak amalan kita, malaikat Ridwan lah yang akan masuki manusia-manusia yang amal baik dan solehnya akan berada di surga. Di surga.
Bagaimana kita menerima keadaan atau kebenaran malaikat itu? Yang pertama, kita harus yakin bahwa malaikat itu ada. Malaikat mencatat perbuatan kita dan Allah akan memberi balasan. Berikutnya apa? Memperbanyak mengingat kematian. Mengingat kematian. Bahwa kematian itu pasti datang. Gemar selalu mengerjakan perbuatan yang baik agar didoakan oleh para malaikat Allah. Apa contohnya? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah perbuatan baik. Akan dicatat oleh para malaikat. Berikutnya apa? Mengunjungi para saudara-saudara kita, baik sahabat, famili, saudara, ya. Dan kita tidak lupa keluarga kita sendiri, baik itu di dalam lingkungan masyarakat maupun di keluarga kita. Kemudian apa? Tidur kita harus keadaan bersuci agar dicatat oleh para malaikat. Kemudian bagaimana kita cara beriman kepada malaikat? Yang pertama apa? Iman kepada malaikat adalah salah satu rukun iman. Berikutnya, mengimani keberadaan malaikat, baik itu sifat dan tugas-tugas para malaikat. Kemudian apa? Meneladani sifat-sifat malaikat yang selalu taat kepada Allah dan perintah Allah. Maka dari itu kita harus meyakini dan beriman kepada para malaikat. Kemudian apa lagi? Apa perilaku kita sebagai manusia? Beriman kepada malaikat. Salah satunya adalah suka bersedekah. Maksudnya apa? Peduli untuk menolong sesama kita. Baik itu kawan, saudara, ataupun famili. Apalagi berikutnya, berbakti kepada orang tua, baik itu ibu maupun ayah atau bapak. Kita patuhi perintah-perintahnya. Kemudian apa? Menghormati guru. Jadi guru itu adalah sumber ilmu. Apapun boleh kamu tanya tentang materi. Ya, jangan lari dari materi. Kemudian apa? Mengunjungi orang yang sakit dan mendoakannya. Kalau ada saudara kita sakit, masuk rumah sakit, harus kita kunjungi. Kemudian kita doakan agar dia tetap cepat sembuh. Kemudian apa? Mengunjungi saudara atau tetangga. Ya. Mengunjungi saudara itu wajib, kita harus mengunjungi.
baik itu saudara dekat, yang paling dekat apa? Tetangga, ya, tetangga kita. Tetangga kita. Jadi semua kesimpulan materi pada pagi hari ini adalah malaikat Allah adalah makhluk yang luar biasa ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita lebih beriman kepada malaikat dan untuk meneladani mereka dalam mentaati Allah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian materi pada pagi hari ini. Bapak tutup dengan bacaan Alhamdulillah.